Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Marvita Rais akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analysis and Design of an Optimized Secure Auditing Protocol for Storing Data Dynamically in Cloud Computing oleh Raman Kumar dan Gurpreet Singh. Material Today Proceeding 5 tahun 2018, halaman 1037 sampai 1047. Latar belakang. Server jarak jauh atau Cloud Service Provider yang bisa disingkat dengan CSP menyimpan datanya di server cloud dan pengguna dapat mengakses data mereka dari cloud server sambil menerapkan konsep komputasi awan atau cloud computing. Konsep layanan data hosting juga memunculkan tantangan keamanan baru. Tantangan tersebut dapat ditangani oleh audit layanan pihak ketiga untuk memeriksa integritas data di server cloud. Ada metode pemeriksaan integritas jarak jauh yang bisa dilakukan berfungsi untuk data yang disimpan statis tetapi tidak dapat bekerja secara dinamis. Ada 3 karakteristik penting. Yang pertama, layanan atas permintaan, di mana layanan sesuai permintaan merupakan metodologi yang mengalokasikan sumber daya pada proses waktu dan jenis transisi ini terjadi dengan segera, meskipun tergantung pada penyedia cloud, jenis arsitekturnya, dan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian yang kedua ada akses jaringan luas. Dalam akses jaringan luas ini berarti bahwa akses ke cloud pribadi dapat ditingkatkan ke yang lain. Tingkat seperti karyawan dapat menggunakan smartphone, tablet, dan perangkat lain untuk mengakses sumber daya perusahaan dan bekerja melalui perangkat tersebut. Yang ketiga ada pengumpulan sumber daya. Penyedia cloud mengumpulkan banyak sumber daya di sisinya di atas cloud. Mereka mengizinkan pengguna untuk meminta sumber daya yang tersedia setiap saat seperti sesuai dengan permintaan. Pelanggan dapat mengubah level layanan mereka kapan saja tanpa berinteraksi dengan penyedia cloud. Layanan itu merupakan layanan yang disediakan oleh server cloud dan layanan yang diminta oleh pelanggan secara real-time atau layanan pribadi yang dapat mengukur dengan mekanisme yang harus menjaga transparansi antar layanan penyedia dan pengguna. Berikut tampilan dari keseluruhan komputasi awan atau cloud computing. Kemudian ada model layanan. Dalam model Software as a Service atau SaaS, pengguna dapat mengakses program seperti web browser atau jenis program lainnya yang berada di sisi cloud. Aplikasi di cloud dapat dibagikan oleh banyak klien melalui klien antarmuka seperti browser web dan program antarmuka. Yang kedua, ada platform sebagai layanan atau PaaS, merupakan model di mana lingkungan operasi konsumen dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman, perpustakaan, layanan, dan alat yang dapat didukung oleh penyedia. Selanjutnya ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Dalam model ini, pelanggan dapat mengakses perangkat keras dan sumber daya perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Ini merupakan layanan seperti penyimpanan serta komponen jaringan dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi cloud computing, di mana cloud computing menyediakan layanan yang fleksibel ke perangkat klien, di mana klien dapat mengakses sumber daya tersebut yang dikumpulkan di server cloud. Model layanan yang digunakan dalam makalah ini yaitu Strong
as a Service atau SaaS, di mana klien tersebut terdaftar ke server cloud, dapat menempatkan data lokal mereka ke penyimpanan jarak jauh yang tersedia di sisi cloud. Klien perlu diyakinkan bahwa data disimpan secara efisien dan benar ke server jauh yang dapat mendukung data yang disimpan melalui cloud. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini. Yang pertama ada M. Lillibred dan kawan-kawan pada tahun 2003. Dalam makalah ini dia menggunakan teknik backup peer-to-peer yang diperkenalkan memungkinkan komputer untuk membuat cadangan data mereka secara kooperatif. Yang kedua ada Y. Ward dan kawan-kawan tahun 2004. Dalam makalahnya yaitu fokus pada pemeriksaan integritas file pada server jarak jauh yang digunakan untuk memeriksa integritas kebenaran data yang disimpan. Yang ketiga ada FCB dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyimpulkan data disimpan di lemari besi atau cold server dan sistem deteksi intrusi atau IDS memperkenalkan untuk memeriksa apakah ada kerusakan server yang terjadi di sistem atau tidak. Yang keempat ada C. Wang et al. Pada tahun 2010 memperkenalkan arsitektur jaringan untuk mengatasi masalah keamanan terkait penyimpanan call jarak jauh. Selanjutnya ada tujuan dan hipotesis dari makalah ini, di mana tujuannya yaitu mampu mencegah serangan dengan batasan yang lebih kecil, yaitu penyimpanan saat melakukan operasi yang dilakukan sangat penting, sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi lebih ringan berdasarkan proses. Sementara hipotesisnya untuk meningkatkan protokol audit dinamis dengan aman yang tidak dapat ditembus dan efisien terhadap serangan yang berbeda. Ada metodologi untuk meningkatkan protokol audit dinamis yang aman dalam makalah ini, dengan langkah-langkah. Yang pertama input call skenario, kemudian tag and nodes, selanjutnya conditional message communication, optimize strong solution, effectiveness of conditional message communication, general table, dan probe grabs. Hasil penelitian dari makalah ini ada beberapa hal yang diteliti untuk meningkatkan protokol audit dinamis yang aman. Di antaranya biaya komunikasi. Biaya komunikasi ini adalah kelebihan waktu komputasi, memori, dan bandwidth yang mengilustrasikan overhead komunikasi untuk meningkatkan protokol audit dinamis yang aman. Yang kedua, biaya waktu individu klien. Pada biaya waktu individu klien ini, masalah trade-off biaya waktu merupakan aspek penting dalam penjadwalan proyek industri waktu yang nyata, yang menggambarkan biaya waktu setiap klien itu dapat meningkatkan protokol audit dinamis yang aman juga. Yang ketiga, analisis waktu pengambilan kunci diambil, di mana kunci dibuat dan data yang diperlukan untuk mengekspresi dan mendeskripsi kunci digunakan, sehingga analisis waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan kunci dapat juga meningkatkan protokol audit dinamis yang aman. Yang keempat ada throughput. Throughput ini ada jaringan koneksi dengan mengontrol aliran. Misalnya koneksi TCP, ukuran jendela, atau ukuran buffer, di mana throughput juga digunakan
untuk meningkatkan keamanan protokol audit dinamis. Selanjutnya ada entropi. Nilai entropi itu dihitung untuk mengukur kecenderungan suatu proses untuk melanjutkan ke arah tertentu, memberikan ekspresi untuk metode enkripsi. Nah, entropi ini juga didapatkan hasil dari penelitian ini untuk protokol audit dinamis yang aman dan optimal. Selanjutnya, sintesis intuitif. Ini menunjukkan peningkatan dalam waktu, kompleksitas, ruang, dan overhead komunikasi. Di sini, evaluasi mengambang frekuensi usulan protokol audit dinamis dioptimalkan demi untuk meningkatkan audit dinamis yang aman. Selanjutnya ada histogram ASCII untuk menghitung kalkulasi probabilitas berdasarkan pernyataan cetak sederhana yang mengarah ke arah yang benar. Dalam konteks ini, histogram ASCII dihitung untuk ditingkatkan mengamankan protokol audit dinamis. Selanjutnya, ada korelasi tertinggal. Representasi matematis dari tingkat kemiripan antara waktu yang diberikan dan tertinggal selama berturut-turut dapat juga dianalisis merupakan hal yang dapat meningkatkan protokol audit dinamis yang aman. Selanjutnya, menganalisis serangan terhadap paradigma keamanan dari teks ASCII. Infiltrasi dapat dilakukan ke teks ASCII dengan mengubah karakter yang tidak dapat dicetak, tanpa mengubah konten yang terlihat, dan mengubah dua teks lateral atau paralel sampai tabrakan hash ditemukan. Sehingga protokol audit dinamis aman ditingkatkan memiliki arsitektur yang kuat untuk keamanan di bidang cloud computing. Ditemukan bahwa audit dinamis protokol yang tidak dapat ditembus oleh serangan yang berbeda dan efisien. Pada audit berbasis nama samaran dan penyimpanan audit terhadap serangan yang berbeda, peneliti memproses operasi berdasarkan pembuatan jejak, tetapi menyimpan data awal jejak ke header sehingga tidak akan membuat overhead untuk proses yang berjalan. Nah, kesimpulan di sini yaitu analisis simulatif dapat digunakan untuk membuktikan eksperimentasi dengan padat jaringan. Dalam penelitian ini, struktur server code akan dipilih untuk eksperimen dengan berbagai pengguna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan diusulkan protokol audit dinamis yang dioptimalkan dan aman serta efisien terhadap berbagai serangan yang dapat menyimpan data dengan benar di cloud. Sekian presentasi review jurnal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.